Perayaan ulang tahun sekarang dirayakan dari orang biasa hingga tokoh agama. Apakah umat Islam sudah lupa bahwa perayaan seperti itu berasal dari mana? Untuk itu, mari kita simak pemaparan mengenai hal ini. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Di antara tradisi-tradisi ya, a'yad ya, perayaan-perayaan yang tidak diajarkan oleh Islam adalah perayaan ulang tahun ya. Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah ya, Nabi mendapati orang-orang lahum yaumani yal'abuna fihima. Orang-orang Madinah mereka bermain-main 2 hari, hari raya mereka ya. Maka Nabi SAW mengatakan, innallaha qad abdala lakum khairan minhuma ya. Yaumal adha yaumal fitr. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian berdua perayaan yang lebih baik daripada ini semua, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha ya. Maka perayaan dalam Islam cuma 2 itu, Idul Adha, Idul Fitr. Adapun perayaan-perayaan selain itu, maka ini adalah sumbernya dari orang-orang kafir ya. Sebenarnya orang kafir, maka kita hendaknya menjauhi perayaan-perayaan tersebut. Berkaitan ulang tahun tentunya, kalau kita orang Islam ya, kita bertambah tahun, terutama kita sudah umur semakin tua, ya harusnya kita semakin menurunkan diri kita semakin bertambah umur, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban semakin besar, akan semakin banyak yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana persiapan kita untuk tahun-tahun berikutnya? Bukan dengan adanya ulang tahun kemudian kita berpesta-pesta, kemudian bersenang-senang. Maka hendaknya kita menjauhi acara-acara seperti ini ya. Hukumnya ketika orang merayakan ulang tahun, namun bukan tepat pada tanggal kelahirannya, pada tanggal yang lain. Mau dilakukan pada hari H, mau setelah 1 bulan setelah tanggal kelahiran, kalau niatnya adalah memperingati kelahiran, sama terlarang. Karena apa? Tasabuh itu bukan pada tanggalnya, tetapi menyikapi acaranya. Itulah yang sering disebut dengan Agustusan bulan September. Maka tidak merubah hakikat karena diadakan dengan keyakinan kelahiran di ulang tahun. Bukan bab waktu mah bisa berubah, tetapi keyakinan itulah yang jadi pokok. Kenapa kelahiran diperingati? Padahal menurut Islam kelahiran itu bukan diperingati, tapi jadi peringatan. Karena setiap kali tambah umur, hakikatnya jatah hidup semakin berkurang. Begitu yang dimaksud dengan bab umur, bukan kelahiran, tapi umur ini harus jadi peringatan. Tentang munculnya bid'ah di sini bukan masalah fikih tapi akidah, keyakinan. Ya, di negeri Jawa, di Pulau Jawa, kemudian wantisyariha wal mubtadi'ina fiha, dan penyebarannya bagaimana dia menyebar serta tokoh-tokohnya. Di antara yang disebut dengan bid'ah adalah tasyabbuh fil aqaid, menyerupakan dalam keyakinan-keyakinan di pemeluk lain. Apa di antaranya kata beliau? Pada masa penjajahan dulu itu, datanglah kemudian para penjajah, plus bukan dengan penjajahan saja tapi dengan keyakinannya. Mereka membangun kanais, pusat-pusat ibadah mereka. Ya, kalau dulu yang datang itu Portugis, maka dia bangun gereja, kemudian juga Belanda datang bangun gereja. Ketika dibangun, dia kemudian mengajak dengan misi supaya orang-orang convert, pindah agama pada keyakinan mereka. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan tasyabuh. Mengajak kemudian dengan pakaian-pakaian, ya, ciri khas, pakai topi-topi khusus, pakaian-pakaian khusus dengan pakaian yang dipakai mereka untuk ibadah. Ada lagi yang memberikan biskuit, ada yang memberikan makanan macam-macam. Kata beliau, memberikan fatwa pada saat itu, siapa yang bertasyabuh, mengenakan pakaian bizayyihim, pakaian-pakaian khas mereka. Misal, maaf, ya, pakaian topinya dipakai. Kemudian misalnya menggunakan pakaian-pakaian tertentu yang memang digunakan untuk kepentingan ibadah agama tertentu, maka beliau hukumi yang seperti itu tasyabbuh bil kufri fahuwa kafirun wa haramun. Yang seperti itu dihukumi dengan haram. Tasyabbuh itu artinya menyerupakan dari perbuatan yang dengan perbuatan itu menunjukkan pola ibadah tertentu, pola keyakinan tertentu yang dilarang dalam Islam. Jelas? Ada orang beda kepercayaan dengan kita, dia mengenakan pakaian, tak ikuti pakaian itu disebut tasyabbuh yang dilarang. Ada orang punya kebiasaan, misal ada ulang tahun, tiup lilin, tiup lilinnya, ditiup-tiup nggak mati-mati, ya, masya Allah, karena lilin ditutup dengan gelas, ya kan, masya Allah. Tayyib, bisa nggak mati-mati, tiup, nah itu kebudayaan yang dilarang. Valentine misalnya kan, Valentine,
17 Februari, kebudayaan datang dari luar, ya bertentangan dengan nilai agama, merusak akidah, muncul banyak yang haram di situ, ikhtilat di antara remaja, haram. Anda ikuti tasyabuh dengan itu, haram hukumnya. Itu yang disebut tasyabuh. Ya, tapi kalau tasyabuh dalam muamalah yang dibenarkan itu gak ada masalah. Misal orang Yahudi pakai pesawat, kita pakai pesawat itu gak ada masalah. Ya, jangan diserupakan. Pesawat, Yahudi pakai pesawat, saya pakai pesawat, haram. Masya Allah. Tiba-tiba datang panggilan haji, menunaikan ibadah haji. Baik, hei siap berangkat besok haji, Masya Allah, siap. Pakai apa? Pesawat, haram ah. Mau pakai apa? Kuda aja. Bagaimana pakai kuda dari Lombok ke Mekah? Susah. Ya, itu handphone. Orang Nasrani pakai handphone, antum pakai handphone. Ya, jadi jangan diserupakan. Oh, Nasrani handphone, saya pakai handphone, berarti haram. Tidak. Ya, Anda boleh gunakan itu ketika mereka menggunakan, Anda gunakan. Cuma perbedaannya bagaimana cara Anda menggunakan itu. Mereka gunakan misalnya untuk keyakinan mereka, Anda gunakan untuk keyakinan Anda. Update waktu sholat, masukkan program Quran di dalamnya. Ada yang sifatnya serupa, dia nelpon, Anda nelpon, itu bukan tasyabuh. Karena itu pola umum dalam kehidupan. Dia bicara, Anda bicara. Dia makan, Anda makan. Itu bukan tasyabuh. Cuma perbedaannya apa yang Anda makan, apa yang mereka makan. Bagaimana cara mencari makanan, bagaimana cara mereka mencari makanan. Itu yang membedakan antara mereka dengan kita. Bagaimana hukumnya mengadakan hari kelahiran dengan meniup lilin? Sebagaimana masyarakat Islam merayakannya tidak seperti Rasulullah berpuasa padanya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia akan sama seperti kaum itu. Ini bunyi hadis. Ditambah oleh seperiwayat, wa yuhsyaru yaumal qiyamati ma'hum. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang seperti itu. Sekarang yang meniup itu siapa? Orang Cina. Jangan heran nanti dia kalau mati di akhirat dibangkitkan bersama orang yang macam meniup itu. Nanti dibangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Jackie Chan, tengok sebelah kiri Chow Yun Fat, tengok depan Jet Li. Kenapa aku sama mereka? Mana jamaah Masjid Nurul Islam? Karena kau mengikut tradisi mereka, maka kau pun dibangkitkan bersama mereka. Hati-hati. Yang selalu mengucapkan gongsi Pak Cai, Cap Gomeng, yang rajin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year, bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Lukas, tengok belakang Yohanes, tengok atas Raja Gugu. Jangan ikut tradisi, tak boleh. Yang sudah pernah taubat berhenti, jangan lagi. Anak-anak kasih nasihat. Tak ada yang bisa dirubah, tak ada yang tak bisa berubah, semua bisa berubah. Kasih tahu, putar rekamannya. Itu guna mengaji. Mengaji itu gunanya merubah perilaku. Apa boleh buat? Kita pernah silap, kita pernah salah. Nabi Adam aja salah. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau makan buah kuldi. Fa'akalahuma. Fa'azallahuma syaitan. Mereka digoda setan, dimakannya. Tapi setelah itu dia bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.